dasarnya itu harus cinta dulu, Pak. Cinta dulu. Iya, Pak. Nah, cinta itu ketemu cinta jadi cincin. Makanya kalau antara laki-laki perempuan itu kemudian mengikatkan diri dalam tali pernikahan, biasa diawali dengan tukar cincin. Artinya rasa cinta si A dengan rasa cinta si B disatukan, disimpulkan dengan cincin. Pakai ngerti kan, Cak? Apa? Filosofi ini cincin. Aku cincinan. Wake. Ini kan mungkin banyak orang yang nggak tahu. Itu kalau dari sejarahnya itu gimana? Ini ada salah letak kilu pasang yang sudah lama terjadi. Sehingga di sudut-sudut kampung, di instansi-instansi itu tercatat Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kalau di situ berbunyi kemerdekaan Republik Indonesia, berarti yang pernah terjajah itu Republik Indonesia. Padahal Republik Indonesia tidak pernah terjajah. Merdeka dari mana? Go kamus, Mat. Opo nation based Iku mah. Oh iya. Terus kaya iku mang. Wah, aku ayo ngapalno kok, Bro, jange. Lah yo wis go kamus arek iki. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Bukan republik, Bro, enggak ya? Cak, Cek. Mancing nang kali nang pinggire perapatan, asik. nyeruput kopi karo rokokan. Rokoknya apa? ST to. Wah. Sehat tentrem untuk Indonesia Raya. Amin. Jula-juli ojo kon ganggu emat aku. Gah. Iya, tak ulangi mana ya. Mancing nang kali pinggire perapatan, Oke. nyeruput kopi ambek rokokan. Ojo lali bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Dalu iki aku bahas kebangsaan. Mantap. Ojo lali, ojo sampai ketinggalan, Lur. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye dulur, Suruputers, Gresik Selatan, Gresik Utara, Lampung dan sekitarnya. Yo kafe. Fan kuake seluruh Indonesia nggih. Oke, ojo lali, salam seruput. Dalu iki Cak Mus mlaku-mlaku. Cak Mus. Iya, mau mlaku-mlaku sik, Mat. Nang daerah Gresik Selatan, tepatnya di daerah Menganti. Nggih. Nggih, Pak nggih. Nah, malam ini di season ngopi budaya iki lho. Nah, karena iki momennya pas Agustusan sing kok jula-juli ini Cak Mus mau. Jadi Cak Mus akan bahas tentang kebangsaan. Sing pasti bakal seru. Bakal akan sesuatu hal sing durung mbok eruhi. Apa makna-makna terkandung kebangsaan di dalam kemerdekaan ku sing belum pernah kamu ulas ataupun belum kamu tahu. Lah, sebelah Cak Mus ki sapa engko bakal tak kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak salam Pak, mboten salah paham. Kok di seruput Pak kopi ini? Diseruput. Diseruput mawon Pak. Ya apa? Pariane Nyeruput kopi karo rokokan lho Pak. nyeruput kopi karo rokokan. Nggih. Ngoten Pak. Pak diulangi Pak, aku mau gak aku ngapal lho. Bisa. Nggih. Nggih. Ngoten Pak. Seneng Cak Mus. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Terus pun juga kabare? Alhamdulillah sehat. Sehat. Niki malam ini Cak Mus tadi kan sudah
memberikan opening mukadimah bahwasanya nanti kita akan sedikit membahas tentang makna kemerdekaan, kebangsaan dari sudut pandang yang lain. Mungkin dulur-dulur atau para fansnya Cak Mus Seruputers belum tahu mungkin dari sisi-sisi lain. Lah, mungkin bisa dikenalkan Kak jenengan. Namanya jenengan, namanya Bapak, aslinya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Seruputers ya yang ada di seluruh wilayah tanah air. Perkenalkan, nama saya Santri Aji. Santri Aji. Jadi sampai tua ndak bisa jadi kiai. Nggih. Santri terus. Oh nggih. Ya, karena namanya santri. Santri. Tapi Aji. Aji. Santri tapi aji. Santri ya. tapi haji ya. Iya. Kalau di Menganti sebelah sana itu ada daerah Lakar Santri. Lakar santri. Nah, itu kan gini. Lakar santri, lakar gak yo gak pisan. Iya, santri tapi. Iki. Kak santri kak aji. Lah iya. Iya. Nek Pak niki wis sudah lengkap wis santri Aji tenan. Nah, Luar Itu biasa. biasa di luar. Biasa dulu. Nggih, itu tadi bisa memang kita sudah ada komunitasnya Pak untuk Seruputers ASN Pak. Oh. Asosiasi Seruputers Nusantara Pak. Nah, itu Oh. salah satu di naungan Iya. banyak nanti banyak fan-fannya itu digabung. Oke Pak. Jadi gini malam ini tadi kita sekilas sedikit tadi saya beri opening masalah kemerdekaan ataupun kebangsaan. Langsung saja Pak, menurut pandangannya Pak Santri Aji lah, kalau saya info nih dari teman-teman ini kan Bapak ini kan salah satu aktivis ataupun menjadi DPC Pak ya di organisasi, bisa disebutkan Pak organisasi apa Pak jenengan? Oh, ndak DPC ya aktivis gitu Aktivis. aja. Iya. Iya. Kita itu ada di organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air. Nah, Persaudaraan Cinta Tanah Air. Kalau lengkapnya Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia Indonesia. yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Manunggalnya Keimanan dan Dan kemanusiaan. Keimanan tanpa kemanusiaan itu buta. Kemanusiaan tanpa keimanan lumpuh. Jadi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keimanan, kemanusiaan. Hablum minallah, hablum minannas gitu Bang. Ya, Hablum minallah, hablum minallah, hablum minannas. vertikal horizontal. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan vertikal dengan Allah, hubungan horizontal dengan manusia. Gitu Pak ya. Nah, Jadi itu penting. iya, itu tadi sekilas tentang organisasi. Itu kalau boleh tahu Pak, organisasi yang jenengan atau aktivis di dalam organisasi itu sebenarnya bergerak di apa sih Pak? Bergerak di budaya. Di budaya. Budaya. Jadi Cocok berarti. cocok ini ngopi budaya. Nah, PCTI bergerak di budaya. Sepanjang sejarah manusia itu tidak bisa lepas dari budaya. Leres Pak. Budaya, berbicara budaya ya berbicara manusia itu sendiri. Manusia yang berbudaya. Manusia yang berbudaya. Setiap era, setiap zaman kan budayanya pun berbeda-beda pasti. Jadi kalau dari nama tadi kan Persaudaraan Cinta Tanah Air itu dalam artian kayak apa ya Pak istilahnya visi misi ataupun pergerakannya itu biasanya apa sih Pak yang ditonjolkan dari organisasi tersebut? Dari budaya demi budaya ini kemudian muncul rasa cinta terhadap tanah air. Karena kita ini ada di bumi Indonesia, di bumi Nusantara, seperti ASN tadi, Nah, Nusantara, ya otomatis kita ini harus cinta kepada Nusantara, cinta kepada Indonesia. Dalam bahasa agama, hubul waton minal iman. Iman. Dalam bahasa sehari-hari, kita itu cinta Ibu Pertiwi. Kalau kita cinta pada Ibu Pertiwi cinta pada kita. Oh, ngoten. Iya. Nah, ini penting. Memang seolah-olah apa budaya, apa cinta tanah air,
Tetapi sebetulnya itu hal yang sangat fundamental. Sangat fundamental. Sebab ada kalimat yang mengatakan apabila tidak ada rasa cinta maka roboh negara ini. Betul. Dasarnya itu harus cinta dulu, Pak. Cinta dulu. Iya, Pak. Nah, cinta itu ketemu cinta jadi cincin. Makanya kalau antara laki-laki perempuan itu kemudian mengikatkan diri dalam tali pernikahan, biasa diawali dengan tukar cincin. Artinya rasa cinta si A dengan rasa cinta si B disatukan, disimpulkan dengan cincin. Pakai ngerti kan, Cak? Apa? Filosofi ini cincin. Aku cincinan. Oke. Ini kan ada ini dilambangkan dalam Pancasila ini, Pak. Pancasila itu yang rantai itu loh. Nggih. Itu perhatikan itu dia cincin ketemu cincin. Digabung. Ya. Nah, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Itu perpaduan wanita dan pria Gabungan dari digabungkan. Jadi memang dasar utama itu harusnya cinta dulu Cinta. ya. Tresno sih. Trisno. Tak cinta maka tak sayang ya. Itu bahasa Wali. Inggrisnya kan ada itu. Pepatah Inggris mengatakan Gimana? waiting treason because Kulinten. Iya. Nah, iki. Metu iki mau. Inggris Timur, Pak. Jadi waiting trisno itu jalanan saka kulino itu kalau diterjemahkan ya. Kulinten itu. Nah, saat ini mboten, Pak. Kuliner. Dicak kuliner gitu. Tapi sekarang anak-anak milenial ini diplesetkan menjadi cinta itu berawal dari ngelibet. Tidak digelibeti ya sesuai gak tego. Susi katut. Nggih. Iya, dari luar biasa. Jadi dalam artian organisasi itu yang pasti awalnya ditanamkan cinta dulu, Pak ya, terhadap tanah air kita. Nah, kalau gimana mau istilahnya berjuang ataupun memberikan apa ya, suatu inovasi ataupun perjuangan kalau cinta saja enggak gitu. Tapi dalam konteks ini, Pak, di organisasi tersebut dalam artian langkah realnya atau apa yang sudah biasanya biar apa sih, apa yang dilakukan, mungkin agenda apa yang bisa mengolah dari organisasi tersebut biar ini menjadi cinta itu apa, Pak? Di bumi Indonesia ini terdiri dari macam-macam suku, bangsa, agama, bahasa, macam-macam lah, majemuk. Nah ini di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap suku itu ada budaya yang menyertai. Budaya Jawa, adat Jawa, budaya Madura, Sumatera. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi ini kalau dirangkai menjadi satu kesatuan, dirajut menjadi satu kesatuan, akan menjadi sebuah sinergitas yang sangat kuat. Sehingga kita benar-benar merasakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mereka saudara-saudara kita. Oleh karena itu langkah nyatanya biasanya kita mengadakan gebiar seni budaya. Kemudian kita adakan dialog-dialog kebangsaan. Supaya kenal. Tak kenal maka tak sayang. Kita itu satu, tapi macam-macam. Satu tapi bermacam-macam tapi satu. Diringkes dalam satu kalimat, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu loh. Jadi penjelasan sedikit tadi tentang macam-macam satu ke macam-macam itu kan itu sebenarnya konteks lain ataupun arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gado nih tuh kuliner. Apa? Gado-gado. Mangan nek kon mati. Gado-gado. Kau ono nyamin itu gado-gado. Kowe santai. Jadi rangka-rangka ataupun istilahnya program yang biasanya di organisasi Bapak tadi kan biasanya gebiar seni atau dialog paling enggak untuk mengenalkan, terutama ini Pak, dalam era sekarang, era milenial ya, kalau kata istilah milenial kan kadang bahasan gini loh, sampai anak-anak itu aja kadang sampai pahlawan nasionalnya gak ngerti Pak. Istilahnya sampai itu kan sangat miris Pak. Atau itu gimana konsepnya, mungkin dari organisasi Bapak itu punya trik-trik khusus biar untuk menggait terutama kaum milenial Pak. Disinilah pentingnya dialog. Satu, yang kedua kita kenalkan dengan sejarah.
Jadi tapi dalam bahasa dan dalam konteks kekinian. Jadi tidak semata-mata kemudian menghafal pahlawan ini dari sini, Bang. Kita ini kembali ke sejarah. Founding fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Kalau ini kaos merah, Loh, ini jas kan merah. Karena ini Pak, momen kebangsaan saya pakai merah. Merah putih nih Pak Oh, Surya. betul. Iki merah jerone putih. Iki Mantap ya. Jasmu ndi to? apa jas tak tinggal. Jadi sejarah itu adalah perjalanan hidup seorang manusia dalam konteks pribadi, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks bernegara. Ini tidak pernah bisa lepas. Adanya kemerdekaan yang sekarang, ini karena adanya perjuangan. Dari perjuangan, pergerakan, perjuangan macam-macam itu, disitulah sejarah. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Ada negara kita ini. Iya, bagaimana mungkin kita bisa mensyukuri kalau sejarah perjalanan kebangsaan ini tidak dipahami? Betul. Ya, kemudian kita baru memahami tokoh-tokoh. Ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada pahlawan-pahlawan nasional yang dahulu pernah berjuang untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Mungkin kalau dalam sejarah meskipun ya terus mungkin mbah-mbah kita juga dulu sebenarnya pahlawan juga Bang. Ikut berperang, mungkin ada kan istilah veteran atau yang ya itulah pasukan bawah tanah itu kan mungkin juga bisa. Kadang mbah-mbah dulu kan cerita biyen mbah iku melok perang segala macam. Kadang kan cuman sebatas itu aja. Kadang diceritakan. Konteks yang perlu kita pahami bukan perangnya itu, tetapi semangat juang itu Pak. Semangat juang. Dulu ketika Pangeran Diponegoro berjuang tahun 1623 sampai 1630, Iya. itu cita-citanya ya merdeka, tetapi masih belum tercapai. Ada Cik Ditiro, ada lagi pahlawan-pahlawan dari daerah-daerah lain, tapi semangat mereka tak pernah henti. Oleh karena itu ketika kemudian Indonesia ini merdeka oleh Pak Karno, lambang perjuangan yang tak pernah padam itu diwujudkan di dalam Tugu Monas. Itu yang atas itu kan ada jilatan api yang menyala berbentuk emas. Itu perjuangan yang tak pernah berhenti. Maka anak-anak muda merefleksikan hari kemerdekaan ini itu harus mampu menangkap pesan yang tersirat dari perjuangan pendahulu kita, bahwa perjuangan itu tidak boleh padam, terus ya, berkobar-kobar, semangat menyala-nyala. Nah, ini kalau orang-orang tua kita dulu kemudian putus asa, berjuang gagal, wes gak berjuangan, mungkin sampai hari ini kita masih terjajah, nggak bisa ngopi budaya kayak gini, kan? Ya kan? Iya. Nah ini berkah Alhamdulillah. perjuangan yang tak pernah henti itu, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi kita menikmati. Jadi istilahnya memang dalam undang-undang tersendiri 45 kan bahwasanya kan merdeka itu kan hak dari segala bangsa kan Pak ya. Jadi sebenarnya merdeka untuk kalau Bapak sendiri memaknai merdeka itu gimana Pak? Merdeka itu dalam konteks itu apakah harus luas ataupun secara universal ataupun secara diri sendiri? Kalau maknai merdeka gimana Pak? Dalam konteks kemerdekaan bangsa itu tidak terjajah. Bangsa itu tidak dalam penguasaan negara lain atau bangsa lain. Bangsa itu mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri. Maka dituangkan di dalam pembukaan itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Konteksnya di sini penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Karena hak merdeka itu hak setiap bangsa. Tidak boleh ada bangsa lain
menekan, menguasai, mengintimidasi, apalagi mengambil hak-hak kekayaan alam sebuah bangsa. Ya, itu tidak boleh, karena itu penjajahan. Lah sifat penjajahan itu adalah sifat rakus, sifat tomak, sifat-sifat yang ingin menguasai hak-hak orang lain. Maka ini tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harus dihapus. Harus dihapus dari dunia. Dari situ kemudian Indonesia ini concern. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Ditekankan. iya, dalam tujuan bernegara ini ada ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu tadi konteks secara. Kalau untuk diri sendiri, Pak, kalau konsep merdeka itu wis lah aku tak gawe aturan atau gimana aku tak merdeka aja, itu ada kan seperti itu apa konsep yang salah, Pak? Kadang kan gini, Pak, jadi teman-teman mungkin anak milenial kan, mungkin ada anak sekolah atau gimana nggak modal, terus aku pengen merdeka, pengen bebas. Jadi mana kadang dikatakan merdeka itu bebas, tapi bebas yang nggak punya aturan, mungkin seperti itu. Mungkin kan jenengan punya pandangan tersendiri tentang merdeka tadi. Kalau merdeka yang bukan secara global atau universal tadi, kalau untuk pribadi loh, Pak. Ya, semacam pembelokan. Jadi kalau kita tidak ada ikatan apa-apa namanya merdeka. Woi, aku merdeka, Bro. Merdeka yo apa? Siji gak mlebu sekolah, nomor loro wis gak nyambut gawe, nomor telu sak karepe dhewe. Ini memaknai kemerdekaan atau merdeka yang kebablasan. Jadi merdeka itu bukan berarti tanpa aturan. Merdeka itu bukan berarti tanpa batasan. Merdeka itu bebas dari macam-macam atau hal-hal yang bersifat negatif. Itu merdeka. Tapi kalau masih di situ ada hal yang negatif, membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain, itu tidak merdeka. Ngawur. Seperti contoh begini. Ya, Pak, saya ini merdeka, Pak. Terus ya jam 12 malam saya teriak-teriak di kampung orang. Itu bukan merdeka, itu ngawur. Jadi merdeka itu tetap ikut kepada aturan, ikut dibatasi oleh norma-norma. Norma-norma itu ada norma tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu norma-norma adat, norma-norma kesopanan, norma-norma etika. Nah, ini yang biasanya anak-anak milenial ini kadang-kadang masih lupa. Dan norma-norma yang tertulis berupa aturan-aturan, aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi istilahnya salah pemahaman wis amri gampang gitu, wis merdeka wis bebas Pak. Bebas. Semua diatur. Coba sampean tengah malam teriak-teriak di kampung orang. Iya, Pak. Ya. Itu merdeka, maka kemerdekaanmu juga akan membuat kemerdekaan orang lain untuk nelorong bongkotan. Iya. Gitu loh. Itu merdeka ketemu merdeka. Kok tangan-tanganku dhewe kok aku nelorong ngene cocotmu ya gak apa-apa. Padha merdekae. Bebas yo, Pak ya. Wong edan bebas. Nah, wong edan bebas. Jadi diseruput kopinya ya. Oh iya, apa ya? salam seruput, Pak. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. keliru men. Terpanas sama Pak Sandriadi. Jadi kebebasan seseorang itu dibatasi kebebasan orang lain. Iya, jadi boleh melakukan aktivitas kebebasan tapi ya jangan sampai merusak kebebasan orang lain. Sama aja gak bebas. Jadi ada kolong masing-masing. Nek cara ini apa? Intelektualnya hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairi. Nah, artinya opo iku? Wis koyo ngono niku. Kok lagi ngapal Mas Iman? Google. Oh, dalil Bapak aja banget. ngomong aku Google. Lagi. Iya, iya. Luar biasa. Jadi menurut bahasa pemanannya ya kadang tidak disampaikan kepada dulur-dulur ya atau khususnya para milenial itu kadang memanai ataupun mengartikan kemerdekaan itu tadi secara wis wah, aku merdeka, Bro. Bebas. Konsepsi merdeka dalam tataran individu, dalam tataran bermasyarakat ini senantiasa hidup, tumbuh dan berkembang. Maka sekarang ada istilah kan sekarang itu, Ya. ada kampus merdeka, Nah, ada merdeka belajar. Jadi hal-hal yang kaku, yang membatasi diri dalam hal positif ini disingkirkan untuk memberikan akselerasi, percepatan, cepat tanggap, cepat pintar, cepat dewasa. Nah ini cepat.
Makan saja sekarang ini butuh cepat, Iya. sehingga ada istilah fast food. Nah, makanan cepat. Kan? Fast food. Tetapi ini mengapa? Memang tentu saya seperti itu. Anak-anak milenial ini tidak mau menunggu terlalu lama, kesuwen, Iya. satset, Buat. buat. Nah, Jadi bukan istilah lagi kalau jare wong Jawa biyen kan alon-alon waton kelakon. Cepet selamat saiki Pak ya. iya beda filosofi. Iya, Kalau beda dulu filosofi. alon-alon pokoknya Kelakon. mangan gak mangan pokoknya ngumpul. Lah saiki gak ngumpul ya wis pokoknya Lah mangan. iya Pak. Kaliran bareng lah ngono jadi arek-arek. Ya itu kan mungkin ya Ya. memang butuhnya diskusi pada kayak jenengan ini kan bisa menambah wawasan para terutama kaum milenial biar nggak salah kaprah memaknai kemerdekaan ataupun sejarah tadi kebangsaan, semangat juang para leluhur kita untuk berjuang dulu. Padahal kalau lihat perjuangan atau effortnya para leluhur dulu kan berapa ratus tahun itu dijajah oleh bangsa Belanda dan lain-lainnya itu, Portugis dan sampai ya itu tadi Pak, kalau daya juangnya dulu mbah-mbah kita, nenek moyang kita itu misalnya perang, wah kalah wis lah. Ya kan gak mungkin sampai tercipta sampai sekarang meskipun itu karunia Allah, tapi kan butuh proses konsistensi juang tadi Pak. Nah itu kadang nggak diketahui sama anak-anak sekarang. Pokoknya ngopi, HP ini miring, jalur sedekah. Info chip jarene arek-arek wis mau enak Pak. Merdeka bro, aku oleh sabe jarene. Wah, iki arek-arek. Ojo mati ku biasa. Aku bareng. Iya aku. Ojo ngaku kon. Untung kamu di balik kamera. Iya. Iya. Jadi Iya, ini iya, Bang, gitu, ya, Pak, ya Pak kan? Jino Cak tadi Iya. yang bisa kita warisi itu sebetulnya kalau sekarang kan perang juga kan sudah diwakili oleh TNI dan lain-lain. Iya. Lebih ke semangat juang, ya, Semangat Pak. juang. Semangat juang. berdikari, bebas gitu ya. Semangat menyala tanpa padam gitu yang kita Iya, warisi. yang kita- Bukan perang ya, Bos. Tapi daya juang, Daya semangatnya juang. lah. Kadang ya itu tadi Jadi Pak. apapun yang terjadi, situasi boleh berubah, Mbak. keadaan boleh berganti, tapi semangat itu jangan sampai hilang Nggih. dari dalam diri kita. Semangat apa saja, semangat belajar, Nggih. semangat bekerja, semangat beribadah, semangat berkarya. Karena semangat itu modal satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Kalau semangat itu sudah ngelokro, ya seperti sarung tanpa orang. Ora ono wonge. Ora ono wonge. Gombal mukiyo. Iya. Tapi semangat itu wah luar biasa. Ojo sampai kepaten obo. Nah, itu bareng kan. Saya ini orang tua, generasi zaman dulu. Nah. Tapi semangat nggak boleh ketinggalan. Tetep Pak. Iya, tapi kalau kita tidak ada semangat, tidak belajar, tidak mengikuti dinamika yang ada begini, ada begitu, ya ono boleh. Nah, iya. Dia makanya gopak cepat mati. Kopak. Kelopak. Gak ngerti takoni opo, gak ero, Bro, gak ero. Ya sing ngono-ngono iku wis donya lah kan. Nah, kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar. Memang perjuangan itu penting, tapi sandarkan kepada berkah dan rahmat Allah. Iya. Jangan sampai sekarang ini kemudian kebablasan. Kemerdekaan itu semata-mata hasil perjuangan Tuhannya diinginkan. Nah ini yang tidak tepat. Maka sejak dulu pendiri-pendiri negeri ini kalimat itu dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga supaya tidak lupa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ya, berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dengan ini apa? Dengan berkat rahmat ini. Berkat rahmat yang didorong oleh keinginan luhur. Ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, ketuhanan, kemanusiaan. Pancasila sila 1, sila 2. Ini mewarnai sila-sila yang lain. Ketuhanan beres, kemanusiaan beres, yang lain ikut beres. Ngopi nih beres. Sumput Kan sih, Pak. gitu. Kehabisan kata-kata. Luar biasa. Udah saking lu. Kayaknya ini masih ada turunnya Bung Tomo Pak. Orasi tadi Pak. Luar biasa. Jadi semangat juang.
semangat Harus begitu, harus bersemangat. Udah mau ngantuk iku Pak. Apa? Gak ngantuk wis ngopi mat aku mosok kono ngantuk ae. Iya, Pak. Jadi alhamdulillah paling enggak sedikit banyak itu dulur-dulur atau milenial ini kan paham akhirnya bahwasanya dari awal tadi sudah Bapak jelaskan masalah makna kebangsaan, kemerdekaan, bahkan sebenarnya kan semangat juang itu yang kita. Terus gini Pak, kalau dari ini kan kita ngobrol di apa itu? Monumen Hubul Waton Minal Iman. Nah, itu kan Waton Minal Iman. artinya itu cinta tanah air ya, Pak ya, sebagian dari iman. Nah, kalau bisa Bapak jelaskan lebih gamblang lagi itu hubungannya apa sih Pak gitu kan? Tadi sudah saya singgung bahwa kalau tidak ada rasa cinta, maka roboh negara itu. Dari rasa cinta menimbulkan kepedulian. Dari rasa cinta menimbulkan empati, menimbulkan rasa ikut memiliki. Memiliki apa? Memiliki negeri ini, memiliki tanah air ini. Jadi ada kebanggaan nasional itu penting. Masa sampai ada orang lain memberikan pesan, cintailah produk-produk Indonesia. Sebetulnya kalimat itu tidak perlu, Kak, manakala setiap anak bangsa ini mencintai. Betul. Kadang iya Pak, memang kadang miris terutama di Kita masa bangga milenial, Pak. membawa produk orang lain, membawa produk dari luar negeri. Padahal karya-karya anak bangsa ini tidak kalah kualitasnya. Ya. Contohnya ini Pak ya, rokok ini. Pak. Contohnya ini. Sehat tentrem ini, Pak. Rokok ST ini. Ini Karya karya anak bangsa. bangsa untuk Indonesia Raya. untuk Indonesia Raya, bukan Indonesia saja, tapi Indonesia Raya. Indonesia Raja. Dan budaya merokok ini, ingat, ini budaya adiluhung, turun temurun. Wah, itu nanti di tema selanjutnya menarik gitu. Iya, Dari generasi ke generasi. Ya. Gitu. Ini salah satu contoh ya. Mungkin nanti Pak kita bahas di Salah segmen satu yang lain. contoh. Rokok itu tadi. Memang ini tadi dan bahkan dari agama sendiri Pak ya. Islam dan sedangkan bahwa hubul waton ini. Jadi memang ini ditekankan cinta, tresno. Itu yang paling penting dulu. Kalau didasarkan. Kalau nggak cinta gimana mau merawat negeri kita? Mau melakukan Cinta kepada tanah air itu ada korelasinya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya, Pak? Tuhan yang Maha Kuasa sudah menganugerahkan tanah air, menganugerahkan sebuah negeri, sebuah negara yang namanya Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote. Dari timur sampai ke barat, berjajar pulau-pulau, menyambung. Dan Indonesia ini tanah surga dunia. Satu-satunya daerah yang dilewati oleh garis khatulistiwa terpanjang. Itu Indonesia. Indonesia. Sukunya aja sekian. Bahkan sampai-sampai ada teman saya itu bernyanyi tongkat dan batu jadi tanaman. Iya, Iya, Kus. Iya kan? Kus plus. Iya. Koncoy. Bukan kolam susu. Nah, Iya. Kail dan jala cukup menghidupimu. Sing diling susune tok iku. Nah, itu. Kopi susu. Kopi susu, kopi Kopi ireng. susu. Itu kopi susu. Pak. Ya itu berarti menggambarkan saking makmurnya sebenarnya. Saking makmur itu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita bangsa Indonesia. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat itu kalau tidak ada rasa cinta? Betul. Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, ya, di dalam bumi, di dalam lautan, ini mampu untuk menghidupi seluruh rakyat Indonesia. Gitu, Pak. Iya, makanya Tapi karena tata kelola, karena ketidaksadaran, tidak ada cinta itu. Oh, namanya tidak ada cinta. Ya, hal-hal yang semestinya bisa kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kadang-kadang dikorbankan oleh oknum Nah, ini Pak. Oknum ini. yang tidak punya rasa cinta, ingin hidup sendiri, nikmat sendiri, ini sendiri. Jadi kalau kita cinta kepada negeri ini, kepada cinta kepada bangsa ini, maka pada hakikatnya adalah cinta kepada zat yang memberi. Betul.
Cintanya hamba bertemu dengan cintanya Allah. Manunggaling. Kawula Gusti. Nah, iki Pak konteks kebangsaan. Manunggaling kawula Gusti itu bukan kok melebur kawula dan Gusti. Gusti perintah kawula melaksanakan. Itu manunggal. Ini perintah, sini laksanakan. Satu arah. Satu arah. Kalau sini perintah, di sini tidak melaksanakan, tidak manunggal. Balelo gitu. Gitu. Nah, kan gitu. Manunggaling kawula Gusti versi kebangsaan iki. Versi kebangsaan. Ini tadi loh, luar Masuk. biasa. Masuk gak? Masuk. Nah, iya. Oleh karena itu Indonesia ini negara itu didasarkan kepada ketuhanan. Dasarnya negara itu ketuhanan. Dasarnya negara itu tauhid. Ya. Pasal 29 negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapa saja yang di situ tidak meyakini adanya Tuhan, bahkan tidak bertuhan, tidak layak hidup di bumi Indonesia. Dasarnya itu ketuhanan. Maka ditaruh nomor 1 ya di Pancasila. Di Sila Pancasila pertama. nomor 1. Ketuhanan. Jadi wajib itu tadi apa? Iku rungokno lur kupingmu. Sing senengane. Nah, ini anak-anak muda ini harus memahami Iya. ini. Kadang-kadang Karena nggak apa? paham. Ideologi negara kita ini satu-satunya ideologi yang nantinya kalau ini betul-betul bisa diterapkan, memancar, akan jadi mercusuar perdamaian dunia. Bagaimana? Ketuhanannya ada, kemanusiaannya ditata, persatuannya dibangun, kerakyatan permusawaratannya ditata, kemudian keadilannya. Ini kan cita-cita semua manusia. Iya. Bertuhan, berkemanusiaan, berpersatuan, ya, bermusyawarah dan berkeadilan. Tapi gini Pak, dari akhir-akhir ini ataupun anak milenial ya, kadang kan gini ya, akhirnya sampai tidak hanya sekedar tadi yang Bapak ngomong kita harus mencintai produk. Kadang kan jajahan sekarang, era sekarang kan bukan nggak seperti dulu jajahan perang. Mungkin ada penjajahan itu dari peradaban, penjajahan itu dari budaya yang seharusnya itu tidak cocok sebenarnya dengan ideologi kenegaraan kita. Kadang akhirnya kan ya tadi tidak salah, mungkin akhirnya budaya kita ataupun kesenian kita kadang sampai mau diakuin mungkin karena ya negara kita, bukan negara, khususnya si anak-anak itu tidak paham itu Pak. Gak cinta, akhirnya nggak care lah, pasti nggak peduli, opo lah terserah. Karena kan sekarang penjajahan yang sekarang ini kan tidak modelnya itu tidak seperti dulu, kita diserang secara senjata, mungkin dijajah, dikuasai negaranya, tapi secara peradaban maupun budaya. Nah menurut jenengan tuh gimana? Paling enggak tips and trick lah bagi kaum milenial khususnya Pak untuk menghalau tidak gak nemen-nemen lah arek-arek Pak. Nek kaji Pak iso iku. Ini menjadi tugas kita bersama. Nah, nggih Pak. Jadi bukan hanya ini menjadi tugas para pendidik di sekolah, bukan hanya petugas pemerintah, bukan hanya tugas dari yang tua, tapi ini tugas kita bersama. Sebetulnya Indonesia itu punya filter yang kuat sejak zaman dulu. Namanya istilahnya itu lokal genius. Jadi ada filter budaya. Tetapi karena lamanya kita itu terjajah, sehingga ini lengah. Makanya sekarang ada pesan jangan sampai lupa, jangan sampai lengah. Sepertinya menyenangkan anak-anak milenial main game, main chip, ya itu kan menyenangkan sekali. Tapi dari situ tidak terasa kita ini dijajah. Nah, ini. Sehingga yang semestinya berkreativitas ya gak anti game bro. Iya. Ya silakan Anda main game, tapi jangan sampai menjadi gambling sehingga kalian korbankan waktu itu seharian Game. game. Kopine sak cengkir sampai jam-jam. Nah itu kan kasihan bakulnya. Nah, itu Pak ngoyot itu. Maya Salah wis chip itu jaluk sedekah. Nah. Ya, kopi 3.000 gak ngalih. wifi ini gratis Pak. Wifi. Kelakuan buat. Bone omah iku yo kan ono sing wangi nyapu kan. Nah, ini tidak produktif. Kita tidak terasa terjajah oleh sebuah permainan yang di situ meninabobokan. Jadi harus waspada. Makanya orang-orang dahulu itu berpesan, sing hati-hati lan waspada. Hati-hati lan waspada.
Karena Anda untuk bisa bermain seperti itu, Anda itu akan diminta ID, masukkan email, masukkan password, usia Anda berapa dan lain sebagainya. Secara tidak langsung Anda ini sudah masuk dalam perangkap database kalian, masuk. Nah, itu kan dia nggak tahu Sudah sebenarnya, ada. nggak sadar ya. Oleh karena itu harus pinter. Nah, ini tugas negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus cerdas. Mana yang ini menguntungkan dan mana yang menghancurkan. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi kalau tidak diimbangi dengan ilmu ketuhanan dan kemanusiaan, terlena. Terlena. Maka dari itu saya menghimbau teman-teman sekalian, yo bro, anak-anak muda, tetap bermainlah, tetap enjoy lah, tapi gunakan rasio akal sehat. Kalau Anda 24 jam bermain, lalu kesempatanmu belajar kapan, beraktivitas kapan, banyak kok sesuatu yang menyenangkan kayak gini nih. Dialog ngopi, ngopinya kecanda, rokokane yo iso, konten jalan. Ini kan terima nunggal jati toh ya. Terima nunggal jati. Nah, kesuksesan yang itu ada hubungannya karo santri mana? Nah iya Pak, nanti kita bahas. Makanya ini tadi Pak, dulur-dulur misalkan kalau mau jolali pokoknya share, komen, subscribe lah. Komen misalnya dulur-dulur mungkin kalau ada pertanyaan dari obrolan kita, sampean komen aja, nanti tak sampein kepada santri Aji. Wis santri Aji. Lah mungkin ini Pak, sebelum saya penasaran itu dulu yang ngasih nama orang tua itu ada filosofi nggak Pak? Santri Haji itu gimana Pak? Apa didongano meneh anakku cek santri terus ngaji itu gimana Pak? Penasaran saya Pak. Ini kita bahas tentang nama, kata. Nama, kalau orang Jawa itu asmo itu Kinaryo Jopo. Nama itu adalah sebuah doa, pengharapan. Berilah nama yang baik. Walaupun orang Barat itu mengatakan apa arti sebuah nama, kan gitu ya. Itu orang Barat apa arti, tapi nama itu penting. Nama itu adalah identitas. Nama itu pengharapan doa. Ketika ibu saya itu mengandung, itu ziarah ke makam Raden Santri. Raden Santri yang di Gresik. Yang di Gresik itu di Medilan itu loh, Sayyid Ali Murtado. Setelah belajar dari tanya-tanya Kulak Warto Adol Rungon, bapak saya itu besok ini anakku lahir tak jenengno santri. Ora mung santri, kanggo apa santri yen ora ono ajine. Akhirnya ditambah santri Aji. Harapannya seperti itu. Dari namanya aja sudah filosofis ini Pak. Awal-awal mau itu. Lah iya. Bergerak nang Pancasila balik. Ya enggak apa-apa. Ini kan ya ngopi lagi nih saja. Iya lah jenenge ngopi bebas bro. Iya bro. Iya karena apa? Ya ini kadang dari sebuah kata, kalimat kalau kita salah mengartikan itu pun kadang beda makna atau segala macam. Nah ini juga Pak yang menarik. Saya tadi lihat di depan segala macam kan sebelum di tempat ini kan ini masalah 17 Pak. 17 dan 18 Agustus Pak. Nah itu kan kalau dari tadi kan ada Pak. Saya baca tadi kan 17 itu kan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah kalau 18 itu hari kemerdekaan negara Indonesia. Itu kan sebenarnya kata. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Itu kalau dari sejarahnya itu gimana? Ini ada salah letak kilupasan yang sudah lama terjadi. Sehingga di sudut-sudut kampung, di instansi-instansi itu tercatat dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kalau di situ berbunyi kemerdekaan Republik Indonesia, berarti yang pernah terjajah itu Republik Indonesia. Padahal Republik Indonesia tidak pernah terjajah. Merdeka dari mana? Yang dijajah itu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, teks proklamasinya yang dibacakan oleh Pak Karno dan Bung Hatta, proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Yang merdeka itu bangsa, bukan republik. Republik itu bentuk negara. Indonesia itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi harus dibedakan antara nation dan state. Nation and state. Iya, negara, bentuk negara dan bangsa. Ini beda. Go kamus, Mat. Opo nation based state Iku mah. Oh iya. Terus kaya iku mau. Wah, aku ayo ngapalno kok, Bro, jange. Lah yo biasanya go kamus arek-arek iki. Iya ya, Pak. Jadi ini paling enggak sebenarnya sejarah seperti itu karena mungkin itu kalau sebenarnya itu awalnya gimana, Pak? Salah peletakan kata atau gimana? Kan akhirnya sebenarnya kalau dimaknain berarti kan kurang tepat sih, Pak ya. Sesuatu yang kurang tepat. Kalau itu diulang terus, itu menjadi pembenaran. Maka harus ada yang meluruskan. Jadi frasa, ini kan frasa. Ya, Sebuah frasa, kalimat yang kalimat. mengadu makna itu disebut frasa. Kalau dalam bahasa itu Ya, kalimah. kalimah. Ya, kalimah itu sesuatu yang tersusun, al-murakabu yang tersusun kan gitu ya. Nah ini frasa. Frasa ini salah. Mengapa salah? Mengingkari sejarah. Pak Karno sendiri yang membacakan Trek Purnama itu jelas-jelas kami bangsa Indonesia. Republik Indonesia belum berdiri ketika 17 Agustus itu. Dilakukan gitu, Pak. 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Bukan republik, Bro, enggak ya? Lah tanggal 18, Pak. Tanggal 18 itulah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah merdeka tadi. Setelah merdeka dibentuk Republik Negara. Pertanyaannya, lalu bagaimana Pak yang benar? Yang benar 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa Indonesia. 18 Agustus berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, terus saya garis lagi tarik ke organisasi Bapak tadi. Itu kan kalau sudah apa langkah-langkah yang sudah dilakukan, Pak? Selain ini tadi kan pengetahuan, Pak ya. Atau langkah konkretnya apa yang sudah dilakukan? 17-18 itu tadi. Kita mensosialisasi, Ya, sosialisasi bahwa frase ini harus diluruskan. Bahkan PCTAI secara lembaga Iya, Pak. ini membuat petisi, berkirim surat kepada presiden. Berkirim surat, bahkan kita pernah mengadakan dialog kebangsaan di MPR. Bahkan kita pernah mengadakan seminar internasional di Gedung Asia Afrika. Untuk apa? Meluruskan. Mengapa? Karena kalau yang merdeka itu republik, bangsa ini belum merdeka. Kalau bangsa ini belum merdeka, artinya bangsa ini masih terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh ego, terjajah oleh kebodohan, terjajah oleh kemiskinan, terjajah oleh macam-macam carut-marut kemanusiaan. Sehingga kemerdekaan bangsa ini tidak tampak karena ditutupi. Yang merdeka siapa? Yang merdeka republik, Bukan bangsanya. bukan bangsanya. Padahal kita ini anak bangsa, bukan anak republik. Republik itu sebuah bentuk pemerintahan. Ada monarki, ada republik, ada kerajaan, dan lain sebagainya. Itu bentuk sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan republik itu kepala negaranya presiden. Ada sebuah negara yang sistem pemerintahannya republik, tapi presiden dan perdana menteri. Ya, ada parlementer. Itu loh. Nah, ini presidensil harus dipahami ini, terutama anak-anak muda. Kadang-kadang Mbak Cip paham 5B, 6B, tapi teori-teori kebangsaan nggak paham. Paling nggak sedikit tadi itu ayat. Mungkin kalau yang nggak tahu atau gimana baca, iki opo kira 17-18. Karena mungkin itu tadi kesalahan yang berulang-ulang dulu kan akhirnya terjadi kebenaran seolah-olah benar. Sehingga di sini rasa syukurnya itu nanti salah letak kiri pasang. Mestinya mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa, mensyukuri nikmat
kemerdekaan republik. Sementara republik itu tidak pernah terjajah. Siapa yang jajah republik? Wong lahir aja belum. Ya, kan gitu. Lahir belum kok wis diulang tahun nih, Pak. Jadi itu dasarnya itu jelas. Iya. Lahir aja belum. Lah wis diulang tahun nih. Sing nyebulilin sapa, Cak? Lah, Maka hari ulang tahun berdirinya negara Republik Indonesia 18 Agustus. Maka kita PCTAI ini upacara 2 kali. upacara 2 kali, Pak. Upacara tanggal 17 untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa, upaya 18 untuk mensyukuri berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pas. Kalau dalam istilahnya dalam catatan sejarah pun, bahkan dari lagu tadi pun sudah jelas bahwasanya lahirnya bangsa Indonesia. Tapi kan ya mungkin itu sejak lama karena sudah diulang-ulang akhirnya kemudian. Tapi langkah konkretnya sampai tadi Bapak ngomong petisi, bahkan ngobrol itu sudah dari tahun berapa, Pak? Sudah di sudah 3 tahun, 5 tahun berjalan. 3-5 tahun sudah melakukan. Iya, sudah melakukan upaya-upaya itu. Kok apa ndak takut ndak berhasil, Pak? Dalam berjuang itu jangan sampai bersandar kepada keberhasilan. Kalau sandaran perjuangan itu pada keberhasilan, malah kalau berhasil yang timbul adalah takabur. Wah, iki lho aku. Sembarang nega aku gak iso. Tapi kalau kemudian tidak berhasil, ya berujung kepada keputus asa. Jadi perjuangan itu disandarkan kepada kebenaran yang disandarkan kepada ketuhanan. Maka di sana kalau itu berhasil, yang muncul rasa syukur. Kalau tidak berhasil, yang muncul rasa sabar. Dan ini tidak boleh patah semangat. Itulah hakikat perjuangan itu. Sabar dan syukur itu tadi. Itu hakikat perjuangan. Tetap menyala, ya. Tetap menyala. Kalau kita obrolkan dari panjang lebar, kali tinggi, kali luas, barangkali itu kan luar biasa. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang bahkan mungkin Cakmu sendiri belum sadar bahwasanya. Kadang saya tadi baca 17-18, itu upacara 2 kali. Wong aku biyen upacara gak melok. Kadang-kadang kan, tapi dalam hati kecil saya kan bertanya, ini kenapa, apa salah sejarah atau mungkin kesalahan saya membaca sejarah atau gimana? Ternyata kan sudah dijelaskan Bapak. Oh iya, kalau dilihat dari penjelasan jenengan tadi secara dari teks proklamasi bahkan lagu itu ternyata gitu toh ya, masuk akal. Long durung lahir kok diulang tahun nih. Lahir bangsa baru negara. Dan jangan salah loh ya, jangan salah. Upacara 17 Agustus mensyukuri nikmat kemerdekaan itu bukan hanya kewajiban aparatur pemerintah, bukan hanya kewajiban pejabat-pejabat negara, bukan hanya kewajiban guru-guru di sekolah. Itu kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Loh, upacara saja apa hubungannya, Pak? Itu kebanggaan nasional. Rasa cinta terhadap tanah air, memahami detik-detik proklamasi, merasakan. Wong kari upacara saja berat, apalagi memanggul senjata. Upacara itu sebuah bentuk kebanggaan nasional yang di situ ada sakralnya. Mengenang kembali peristiwa 17 Agustus 1945. Jangan lupa upacara bendera Indonesia ini menjadi apa ya, atensi perhatian dunia. Negara sebelah itu tidak merdeka karena sebuah perjuangan, tapi dimerdekakan. Dikasih, ada yang dimerdekakan oleh Inggris, maka dia menjadi perkesemakmuran, Commonwealth, ya toh. Ada yang merdeka itu dihadiahi. Kalau mau membayar sekian, kayak tetangga sebelah itu kan, bayar terus dimerdekakan. Jadi tidak ada. Pernah saya itu ada teman dari Jepang, namanya Mr. Kita. Mr. Kita, Pak? Iya, kita, namanya memang kita. KITA, kita. Ketika 17 Agustus dia datang melihat bendera-bendera di mana-mana. Ada apa ini dengan negerimu kok anak-anak kecil? Oh, itu Independence Day, itu hari kemerdekaan. Wah, di negara kami tidak ada.
Jadi dia itu heran, takjub, iya, kok sampai sebegitunya. Apa rasa cinta terhadap negara, terhadap bendera itu simbol ya bilang. Itu simbol. Arek-arek karnaval bareng itu. Iya, dia itu sampai apa ya? Termangu, temenggengen gitu, Iya. menyaksikan Euforia itu kan. euforia kemerdekaan itu. Nah di sana beliau itu bangsanya itu tidak pernah dijajah, tidak pernah merdeka. Iya. Ya hasilnya kan Iya. dikasih ya namanya ya ibarat tadi loh Pak, kalau chip itu oleh sedekah ketika iya kan itu tadi. Bahkan di Malaysia itu, di Malaysia teman saya pernah ada yang jadi guru di sana. Itu orang sana itu nonton upacaranya orang Indonesia, gitu. Nonton iya aneh, unik gitu. Gini yo, ya karena di negaranya tidak Nah, melakukan hal seperti itu. jadi upacara itu adalah manifestasi dari rasa syukur kita atas nikmat kemerdekaan. Gitu. Maka dia direview kembali, teks proklamasi dibacakan, naskah Undang-Undang Dasar 45 pembukaan dibacakan, dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bahkan kalau di kita di Persaudaraan Cinta Tanah Air itu, Iya Pak, Indonesia Raya itu bukan hanya satu stansa, satu stansi. Iya, iya, tapi Tiga, Pak, ya? tiga stansa. Nah, itu, Pak. Karena stansa kedua dan ketiga ini adalah doa. Ya. Mungkin banyaknya nggak tahu ini Pak. Iya. Ya, karena kan yang tahunya yang stansa 1. Lah itu sejarahnya gimana Pak? Dari kok cuma diambil stansa 1 gitu? Ya itu soal waktu. Hmm. Jadi soal waktu. Maka yang dimunculkan satu stansa. Padahal kalau tiga stansa ini, ya, tiga stansa ini itu doa, khidmat. Nggih, nggih. Jadi yang pertama itu ikrar. Ikrar. Ikrar untuk tetap berdiri menjaga Ibu Pertiwi, membangun jiwanya, membangun Membangun raga. badannya untuk Indonesia Raya. Bagaimana implementasinya? Maka di situ kemudian ada doa. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Itu doa-doa itu didoakan, jayalah pulaunya, negerinya, pandunya untuk Indonesia Raya, termasuk anak-anak muda. Lah kalau doanya dihilangkan terus gimana bro? Gitu loh. Tadi nama saja Asmo Kinaryo Jopo. Apalagi hal yang sebesar ini. Doa itu sayun ajibun, sesuatu yang ajaib. Keberhasilan kita, keberhasilan negara ini itu karena doa-doa orang dahulu. Bahkan Rasulullah itu ada, itu perwujudan doanya dari Nabiullah Ibrahim. Anak dakwatul Ibrahim, saya ini doanya Ibrahim. Itu hubungan orang dahulu sekarang akan datang. Maka ini trilogi ini santri, manusia yang menghubungkan tiga, menghubungkan masa dahulu, sekarang dan akan datang. Apa yang menjadi peninggalan orang dahulu kita rawat, kita jaga dalam segala bentuk apapun. Yang sekarang dirawat, dijaga untuk menjadi peninggalan kepada generasi yang akan datang. Ojo dintekno kabeh. Awas-awas ojo ditebangi, laut-laut ojo diuruki. Iya. Belakang ini masih ada jamaah anak-anak muda milenial yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangsa ini ke depan. Sehingga dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka kejayaan nasional, kejayaan bangsa ini akan menjadi mercusuar. Santri. Gitu loh. Iya, Yo santri itu. Santri aji. Santri nek iso kaya ngono iku, mengko kowe bakal aji lho. Nah, Diajeni. Diajeni. Ono kalimat pinter tanpa apa sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Ngono lho. Nah, iku. Ngelurut apa iku menang tanpa ngasorake. Itu kan filosofi tinggi sebenarnya. Oh iya, nek ini mau diungkap ya kapan-kapan wawancara lagi bawa ST lagi. Nah, itu. Mas diseruput Pak. Masuk. Tak nyeruput bahasa ngancak. Luar biasa. Dalu iki lur. Ungkapan-ungkapan dari kata per kalimat penjabaran yang sungguh luas dan bermakna. Wis pokoknya dino iki semangat maneh, semangat juangnya Cak Mus untuk lebih apa ya istilahnya
Apa? Mbok. Bukan apa jangan ngomong apa? Mbok, Ya dalam artian mengimplementasikan tadi loh, bahwasanya daya juang yang penting itu bukan dari perang tapi daya juang. Juang apapun, yo nek kerja yo sing semangat, nek sing belajar kamu yo semangat. Bebas boleh tapi jangan sampai kebablasan. Tidak mengganggu kebebasan orang itu yang dimakan kebebasan individual. Secara universal itu tadi dijelaskan Pak Santri Haji dari A sampai Z. Tak baleni maneh kesuwen niku mau rungokno maneh pokoknya. Ya, seperti itu tadi Pak nggih. Ya. Ya. Piye Mat? Terus Seruput maneh gak? ya seruput Seruput maneh. Iya. Lanjut aja sak Iya. kuate. Jadi Pemelekan. Lah, Iki pas iki ya, sampai dulu iki pas malam Lah pengambilan iya, gambar ini. Ini malam 17 aku ngedungku mawon niku jula-juliku. Iya, Makanya abangku iki. Apa tak bukano jeroanku. Merah putih cuman Ojo, mesti juangku ijo. merahnya putih kan. Ya aku kan masih belum suci, Bu. Klambine tok. Jeroan merah. Cek gak mangkak lah istilahnya kan tapi daya juangnya. Terutama saya ini pesankan pada anak-anak muda, anak-anak milenial. Semangat untuk belajar. Iya. Belajar dan belajar dan belajar. Karena itulah bekal kalian untuk tetap eksis di dalam tataran hidup dan kehidupan. Betul. Jadi kalau semangat belajar itu sudah hilang, ya maka ya apa yang mau diandalkan? Iya. Wong semangat sudah tidak ada, ngeluh. Soalnya gini Pak, kadang itu anak-anak ataupun kaum milenial itu kan memaknai ataupun pemahaman tentang belajarnya di sekolah. Kowe rasinau le, wah gak umene wis mari aku ujian kok. Nah, jadi belajar itu sangat dikertikan Mbak. Ya kalau sekolah Makanya belajar saya itu, setuju dengan Universitas Merdeka itu. Iya. Karena apa? Karena belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, belajar itu perlu. Tuhan itu kan berfirman alhamdulillahi robbil alamin. Robbil itu kan dari roba, itu kan tarbiyah. Berarti pendidikan, pendidikan berarti pembelajaran. Kita diberi pembelajaran dari alam, mulai dari sinar matahari yang terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat, pergantian siang dan malam. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu, putaran darah, ini semuanya mengandung pelajaran-pelajaran. Apabila kita mampu mengambil itu cukup bekal kita dalam hidup kehidupan. pembelajaran Loh tadi, Pak. iya, apa saja kalau kita itu ahli, mengerti di bidangnya, bisa hidup di mana saja. Betul. Itu pahami aturannya bagaimana, konteks keilmuannya di mana. Karena bekal ilmu ini sesuatu yang tiada tandingannya. Kalau sampean punya uang, ditaruh di dompet, 5 juta tidak muat kan dompetnya. Nah, Ditaruh di saku, montong-montong sakunya. Belum lah ancamannya dia ambil orang, diminta teman ya. Wong punya rokok lebih dari sebungkus saja ketok ya. Tapi kalau ilmu, nah, ilmu itu hidden camp, tidak tampak itu, tapi menyertai Kayak aku kemana aja. kita pergi. Iya. Kayak aku ini gak tampak. iya kan. Nah, tak tampak. Oh, Oh, buri yo lah kamu. anak ini banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, kok melakunya sengklek kan? Enggak. Iku yo gak iki, mari kesele yo paling. Jendela ilmu itu membaca, Iya. banyak membaca. Baca apa saja. Ikrok makanya Pak Ikrok, Ikrok. Ikrok kita baca. Situasi dibaca, Situasi. peluang dibaca. Kalau kamu bisa membaca, maka peluang itu akan bisa kalian dapatkan, dan itu kejayaan akan bisa kita raih. Makanya jadi tidak hanya dikerjakan bahwasanya belajar itu ya kalau sekolah aja, padahal semuanya ini sebenarnya bahan ataupun kita bisa belajar dari Ini alam. universitas terbuka. Nah, Sak lumahing bumi kuruping langit itu adalah pembelajaran. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu rasakan, ambil pelajaran. makan minal mahdi lalah. Minal mahdi ilalah. Sing yang latah. Cocok. Iya. Ngapa lo ke buru mati ya mau. Makanya wahyu sing pertama kan ikrok. Ikrok ya. Ikrok, Bacalah. bacalah. Sedangkan dulu itu kan pemanan ikrok moco itu apa yang dibaca? Dari literatur yang saya baca, Indonesia ini darurat membaca. Nah iya, Pak. Darurat. Darurat membaca. Jadi
susah untuk menemukan lebih-lebih anak-anak milenial yang gemar membaca. Makanya terjadi sebuah kesenjangan, tidak paham. Iku lapo sih PCTI ku adik ngelurus no kemerdekaan bangsa. Ini karena dia tidak membaca sejarah jas merah tadi. Betul. Ada sejarahnya. Kalau dalam agama ada asbabun nuzulnya, ada sebab akibatnya, ada riwayatnya. Dan ini asbabun nuzul, sebab akibat ini mengandung konsekuensi apa? Konsekuensi keridhaan, silsilah. Ya. Jadi ini ujung, ini hulu, ini hilir, ini ada sambungannya. Kalau ndak putus, kalau ndak ada sambungannya putus. Lu yang merdeka bangsa, yang disyukuri republik. Ya toh, Iya. salah letak keliru pasang kan gitu. Karena itu tadi Pak ya, bacanya males itu. Jadi kan. kalau rasa syukur itu tidak sampai kepada yang dituju, ya seperti ini. Maka dari itu kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia itu apa? Ya jati diri yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kitab sucinya negara ini. Kitab suci. Itu tidak begitu saja, itu melalui sebuah pemikiran, analisa yang mendalam. Itu hanya Dirakati barang kan. Nah, iya. Makanya kalau di masyarakat sekitar kan bahasanya sampai kalau malam seperti ini, malam 17 malam tirakatan. Malam tirakatan. Itu kan sebenarnya bisa apa ya, kontemplasi. Boleh anak-anak sekarang karena kepandaian intelektual, karena ini kemudian di amandemen. Iya. Boleh, tapi jangan sekali-kali mengamandemen preambul itu. Nah, preambul Undang-Undang itu. Dasar 45 hancur. Iya. Ini garis-garis besar bernegara ini di sini. Makanya ditulis tuh di Kubul Waton Minal Iman ini jati diri bangsa. Jati diri bangsa. Ya, bahwa sesungguhnya itu harus hafal aja ndak, apalagi melaksanakan. Iya, Pak. Nah, itu. Kamu apa aja? Apa? Yo apal lah, kok poket apa sih? Wow, ini Pak. Tapi saya ingat aja, paling saya ingat ini kan memang benarnya itu tadi, kemerdekaan itu adalah hak Segala bangsa. Yang ketiga kan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kan itu tadi vertikal, horizontal, bersatu tadi. Kalau memahami hak, memahami kewajiban, insya Allah balance. Ya, jangan sampai kemudian banyak menuntut hak melupakan kewajiban. Kewajiban itu berbanding lurus dengan hak. Kewajiban didulukan maka hak itu didapat. Otomatis lah Pak ya. Otomatis sekarang ini kan semuanya serba otomatis toh. Mau apa kendaraan saja sekarang metik semua, otomatis kan. Beli apa aja dari rumah otomatis. Otomatis, capek kan mindah-mindah gigi itu kan capek, udah metik. Kewajiban itu otomatis akan menghasilkan hak, hakmu akan diberi. Bahkan hakmu itu diberi dulu, kewajibanmu belum kamu tunaikan, kan seperti itu. Nah, inilah filosofi-filosofi yang harus kita pahami sehingga dalam hidup dan kehidupan ini insya Allah ya akan menebar kemaslahatan. Jadi jati diri bangsa itu tampak. Pernah saya itu jalan-jalan ke luar negeri, ke negara-negara mana, kita tetap jati diri bangsa Indonesia, menggunakan batik, menggunakan peci. Orang itu langsung mengenal, wah ini Indonesia. Are you Indonesia? Oh yes. Why do you know Indonesia? Nah ini topi apa itu, peci itu, songkok nasional, itu jati diri bangsa. Jati diri bangsa. Bangga dengan produk nasional berbaju batik, walaupun di Mekah, walaupun ini kita tonjolkan ya. Iya, nasional itu. Coba ketika bendera merah putih itu berkibar saat Olimpiade, kemudian Indonesia Raya itu berkumandang, betapa bangganya, ya. Simbol-simbol negara kita. Kita aja sekarang kadang-kadang lebih bangga. Ini pakai jaket, pakai topi, ini ono tulisannya USA. Usang. Apa iku Pak? Aku nek burine ditambahi NG kan dadi Usang. Usah dibalik. Apa? Dibalik usah. Sangu. Gak dah. Usah. Usah. Ah, usah nek dibalik dadi sau. Iya,
Ya itu tadi mungkin Ya ini bukan apa. Memang begitulah kita itu. harus bangga paling Harus bangga. ya tadi awal cinta akhirnya menimbulkan istilahnya bangga tadi Pak ya. Kalau terjadi apa-apa dengan negeri ini, maka bukan saja anak milenial tapi semuanya akan merasakan pahit getirnya kehidupan. Coba seperti kemarin Iya, ketika kita mendapatkan ujian COVID-19. Iya. Aktivitas seperti ini tidak bisa, sekolah harus melalui daring. Iya, kemana-mana dibatasi, standing apa, jaga Physical jarak. standing. Nah, physical standing kan nggak nyaman. Maka kalau putra-putri negeri ini mampu bangkit, bersemangat belajar di segala bidang, kedokteran, ilmu pengetahuan, teknologi, ini kita bisa menjadi negara yang mandiri. Sehingga Soekarno pernah mengatakan, beri aku berapa? 10 pemuda akan aku rubah Nusantara ini. Nah ini, jangan beri aku 10 pemuda akan aku kasih chip 1B 1B. Ya iso jamaah ngopi gak mari-mari. Waduh, iya. Terjadi pergeseran budaya. Kalau dulu kita ke ngopi kan bisa ngobrol seperti ini Iya, Pak. ya. Ngopi istilahnya ngobrol pintar ya. Ngobrol Nah, pintar, atau sadar. ngomong persoalan iman. Iya, Nah, ngolah pikir. ngolah pikir. Coba sekarang sampean ke warung kopi. Hei, ayo bro, ngopi bro. Sampai di warung kopi. Begini semua. Sama HP miring ya Pak. Ih, jamaah memang. Sampai uteknya miring. Sampai tampak cahaya-cahaya di wajahnya ya. Iya. Bukan cahaya karena keimanan ya, ini Cahaya. cahayanya HP. Tahu-tahu sudah 3 jam, gak boleh bro. Loh ini mang lapo ngejak ngopi bareng. Nah, ini harus diwaspadai yang begini-begini. Itu kan saya sudah sedikit menggeser tentang arti budaya ngopi. Betul. Nah itu sudah Cak Mus jelaskan di awal-awal ngopi budaya bahwasanya ngopi budaya ngopi budaya itu kan sebenarnya maknanya luas. Sekarang sudah zaman semakin sudah degradasi lah pemahaman ya, mungkin milenial terutama yang kita sarankan tadi, beri aku 10 pemuda saya akan guncang Nusantara. Itu tiga icip dari Bapak Ibu. Ya Pak, terakhir mawon Iya. tips atau istilahnya paling enggak pesan khususnya lebih utamanya ke pemuda Pak, kaum milenial, bagaimana biar lebih cinta ke bangsa ini, lebih apa ya, bangga lah untuk jati diri ini Pak, aku ki wong Indonesia Dan implementasinya. dan implementasinya untuk ke kehidupan terutama, monggo Pak. Pesan saya kepada anak-anak milenial, negara ini kalianlah yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Oleh karena itu, tetap semangat belajar, semangat berkarya, tunjukkan bahwa kita itu adalah bangsa yang bisa. Karena nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang menjadi kebanggaan dunia. Betul. Jadi jangan terlena, jangan merasa berada di zona nyaman. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi putra putri Indonesia itu harus bangkit. Karena dari putra putri Indonesia itu kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda itu 17 tahun kemudian maka lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pemuda-pemuda zaman dulu. Lah pemuda-pemuda zaman sekarang sing-singkan lengan baju. Ya. Bersiap-siap bersemangat untuk membawa negeri ini menuju ke arah yang lebih baik, menuju dalam bahasa agama baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu aja. Ya, Ya. piye dulur, luar biasa. Malam tirakatan ini kita isi dengan ngopi budaya yang luar biasa. Diungkap kabeh, teko hilir hulur wis gak iso tak jelasno. Durung kabeh asli. Durung kabeh tapi lur, tapi ki Lanjut kapan-kapan. Lanjut kapan-kapan. Termasuk iki ya, kretek rokok ST ku menarik. Sejarah iki tadi sampai kenapa kok. Heeh. Nah, makanya ini Cak Mus malam ini kita ngerokok SD. Oh, merah putih. Ini sehari-harian ST terus kok. iya, tapi ini momen khusus ini. Oh, Karena merah putih. Ya, merah putih. Ini nanti akan saya ceritakan Iya. di balik
rokok ST. Lah, lebih kenapa Oh, ini kretek? implementasinya ini kemakmuran nanti. Nah, tapi nanti. tidak saya jawab sekarang, bisa bubar jam 3 ini. Nah, ya. ini. Nanti, Pak. Rundingan Iya. ini ngopi bareng. Iki aja udah 2:30 iki, Pak. Nah. Ya, dulur. Is gitu aja. Pokoknya selalu stay tune. Eloi terus Cak Mus di Ngopi Budaya, di segmen-segmen yang lain, dan bakal akan kita kuak ataupun istilahnya kita akan ngobrol yang hal-hal yang wah luar biasa yang mungkin dulur-dulur gak akan tahu. Oke? Share, like, komen. Salam seruput. isik ta. Apa? Kata-kata terakhir. Wis kata-kata diwakili kabeh. Oh, Tek iki Pari aneh, pari aneh. Pari aneh. Wis ngono wae. Salam seruput.